Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Borneawan Family. Jadi pagi ini di video singkat ya ini ya, guys, karena saya tidak mau berpanjang-panjang. Intinya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan usulan pergeseran. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah kami sampaikan sebelumnya di melalui video YouTube saya juga ini juga kami sampaikan di grup SIPD untuk usulan pergeseran tahap 1 itu sudah kita kunci pengusulannya yang akan kami akomodir itu sampai dengan Jumat kemarin. Artinya silahkan kalau ada di SKPD yang baru mengajukan usulan pergeseran lagi, maka kita menunggu atau akan kami buka nanti pada usulan pergeseran tahap 2 yang ini juga sangat tergantung dari adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan alokasi dana transfer. Jadi itu mau saya pertegas, untuk usulan pergeseran murni 2022 sudah kita tutup di tanggal hari Jumat kemarin ya, tanggal berapa itu sebentar. Itu di tanggal 11 ya? Enggak, sorry, di Februari, maaf, di tanggal 25 Februari kemarin sudah kita tutup di 25 Februari. Nah, artinya kalau nanti ada SKPD yang masih ingin mengajukan usulan pergeseran, maka baru akan kami akomodir pada tahapan pergeseran berikutnya, yang itu sangat tergantung dari adanya ketika ada perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Itu terkait dengan pergeseran anggaran. Kemudian terkait dengan automatic adjustment yang sudah kami kirimkan suratnya dari hari Jumat yang lalu, itu nanti berupa SKPD yang menyampaikan list terhadap belanja-belanja yang menjadi masuk kategori auto adjustment itu yang sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Itu sama pertegas, yang pertama adalah jangan khawatir, perhitungan pada lampiran surat kami terkait dengan pagu-pagu masing-masing belanja SKPD yang kami sudah tentukan untuk dilakukan auto adjustment itu sudah memperhitungkan belanja-belanja wajib mengikat seperti misalnya gaji, bagi hasil pajak, kemudian blut segala macam. Nah, sehingga itu tidak termasuk dalam hitungan yang 5%. Kemudian juga itu sudah memperhitungkan belanja irmak seperti misalnya DBH-CHT, DBHDR, DAK, DID, serta hibah pusat baik REDSI maupun PHJD. Kemudian juga itu sudah memperhitungkan belanja COVID. Yang terakhir ini juga sudah perhitungan belanja BTT. Artinya yang di pagu Bapak Ibu yang harus dilakukan auto adjustment itu sudah mengeluarkan semua belanja-belanja yang sifatnya wajib mengikat, irmak, dan diarahkan, sehingga jangan khawatir itu akan terpotong. Nah, ini juga nanti kaitannya ketika SKPD OPD mengajukan usulan list kepada kami, tolong jangan mengambil dari belanja-belanja itu. Nah, karena itu akan otomatis kami minta ulang, perbaiki sesuai dengan surat kami. Dan kemudian untuk auto adjustment ini saya ingatkan sekali lagi, batas untuk SKPD OPD menyampaikan kepada BKAD itu adalah besok atau tanggal 2 Rabu. Jadi tolong dicermati bahwa batas penyampaian usulan list auto adjustment itu dari SKPD OPD kepada BKAD adalah besok. Nah, kemudian yang perlu juga saya informasikan bahwa ketentuan terkait pergeseran maupun yang pergeseran dulu ya, yang untuk input pergeseran yang sudah dikonfirm atau di ACC dari kami di keuangan itu batasnya hari Jumat kemarin. Kemudian SOP-nya adalah baru akan kami proses SPM-nya
baru akan kami terbitkan, baru akan kami proses SPD-nya, sehingga nanti SKPD OPD bisa membuat SPM ketika selain SKPD OPD melakukan penyesuaian di Simakda, juga sudah melakukan perekaman pada SIPD. Saya ulangi, terhadap usulan pergeseran SKPD OPD yang sudah dibatasi terakhir di hari Jumat kemarin, itu baru akan kami proses SPD-nya, kami terbitkan SPD-nya ketika SKPD OPD sudah melakukan input di Simakda selesai dan melakukan perekaman pada SIPD. Sedikit tambahan ya guys, jadi mungkin ini semacam evaluasi atau review terhadap beberapa usulan pergeseran yang sudah masuk kepada kami yang disampaikan dari SKPD OPD. Nah ini untuk ke depan, untuk usulan pergeseran berikutnya, ini kami berharap agar SKPD itu atau PD itu dalam mengajukan usulan pergeseran anggaran harus memperdomani terkait dengan ketentuan atau kaidah dalam usulan pergeseran anggaran seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang pergeseran anggaran. Artinya itu harus masuk dalam kategori darurat mendesak, kemudian itu juga harus tidak boleh antar jenis kegiatan dan seterusnya. Nah karena begini, dari hasil review kami terhadap beberapa usulan yang sudah masuk atau yang sudah kami tutup di Jumat kemarin, memang kami cermati ada beberapa OPD SKPD itu yang kurang rasional dan melakukan usulan pergeseran. Contoh, ada di satu subkegiatan itu di dalam di dalam usulan akun subrincian objek belanjanya itu hanya bergeser atau berkurang atau bergeser lah ya, itu hanya Rp500, ada yang volumenya cuma 0, sekian volume, kemudian ada cuma Rp130. Nah ini kami maklum juga ini mungkin dalam rangka mengklopkan pagu. Nah artinya cuman ini kan menurut kami kurang rasional. Nah sehingga ke depan kami berharap kepada SKPD OPD dalam buat usulan pergeseran ini agar hal-hal juga diperhatikan, dicermati, sehingga kualitas atau output dari penjabaran pergeseran atau pergeseran anggaran kita dari murni APBD 2022 itu benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Kemudian ada juga yang antara pengantar usulan dengan substansi yang menjadi objek untuk pergeseran tidak nyambung. Contoh, di dalam substansi itu misalnya ceritanya mau bikin sup. Nah, kalau bikin sup ini kan berarti yang bahan dibutuhkan adalah ya lakse, kemudian daging, kemudian lada segala macam gitu ya. Tapi di dalam belanja atau kegiatan atau program diusulkan itu malah untuk bikin gado-gado. Yang diusulkan itu kayak misalnya lontong, kemudian mie kuning, kemudian bumbu kacang. Nah ini yang tidak nyambung begitu ya. Jadi ini kami berharap ke depan kalau nanti kita buka lagi ruang pergeseran anggaran, tolong SKPD OPD dalam melakukan usulan pergeseran itu agar mempedomani kaidah-kaidah yang sudah tertuang di dalam Permendagri 77 yang sudah saya jelaskan panjang lebar di video saya sebelumnya terkait dengan pergeseran anggaran. Itu saja tambahan sedikit dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.